Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aryo Admin, kelas B semester 6. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan hasil proposal saya, yaitu dengan judul pengembangan media Pocketbook of Chemistry menggunakan software Sigil pada materi struktur atom di SMA Islam Kota Ternate. Yang pertama yaitu bab 1. Di dalam bab 1 ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang dari masalah ini, saya melihat bahwasanya untuk di zaman IT ini, kebanyakan siswa ini atau kebanyakan orang, lebih khususnya siswa-siswa yang ada di SMA, itu mereka itu menggunakan handphone itu hanya sebagai untuk sosial media aja, tetapi mereka jarang untuk menggunakan handphone itu sebagai salah satu perangkat media untuk dijadikan belajar. Jadi dalam kasus ini saya mencoba mengembangkan salah satu bahan ajar, yaitu Pocketbook of Chemistry ini. Nanti saya desain itu menggunakan salah satu aplikasi software, yaitu software Sigil. Kemudian Pocketbook yang ada ini nanti dalam bentuk Android. Jadi ketika kita kemana-mana itu bisa meluangkan waktu untuk membaca buku saku tersebut itu di Android. Kemudian yang selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Jadi seperti yang saya jelaskan di atas, bahwasanya kebiasaan siswa yang pertama, kebiasaan siswa di SMA itu menggunakan handphone itu sebagai hiburan saja, atau sebagai salah satu perangkat untuk bermedsos saja. Jadi mungkin ada kala itu mereka menggunakan sebagai alternatif atau hal-hal positif ya, untuk mencari referensi, tapi kebanyakan itu mereka menggunakan sebagai salah satu sarana untuk hiburan aja. Kemudian yang kedua ada handphone belum digunakan secara optimal sebagai media belajar bagi peserta didik, khususnya pada materi struktur atom. Yang ketiga, mahasiswa membutuhkan media yang menarik dan praktis. Mahasiswa atau siswa membutuhkan media yang menarik dan praktis untuk digunakan agar dapat menambah minat belajar mereka. Jadi bukan hanya sebagai media Pocketbook ini yang saya kembangkan ini bukan hanya sebagai salah satu sarana untuk dijadikan pembelajaran aja, tapi bagaimana menarik minat siswa dalam hal belajar gitu. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama ada batasan masalah yang pertama, yaitu Pocketbook of Chemistry akan dikembangkan dengan menggunakan software Sigil. Kemudian poin yang kedua, materi yang akan dikembangkan adalah materi yang disajikan dalam Pocketbook of Chemistry adalah materi struktur atom. Kemudian ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang pertama, bagaimana kelayakan Pocketbook of Chemistry menggunakan software Sigil sebagai media pembelajaran kimia untuk peserta didik di SMA Islam Kota Ternate. Kemudian bagaimana respon peserta didik di SMA Islam Kota Ternate terhadap Pocketbook of Chemistry menggunakan software Sigil. Kemudian yang ketiga, apakah Pocketbook of Chemistry menggunakan software Sigil efektif digunakan dalam pembelajaran kimia, khususnya pada materi struktur atom. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kelayakan produk Pocketbook of Chemistry pada peserta didik di SMA Islam Kota Ternate. Yang kedua, untuk mengetahui respon peserta didik SMA Islam Kota Ternate terhadap penggunaan Pocketbook of Chemistry pada materi struktur atom. Yang ketiga,
untuk mengetahui keefektifan dalam penggunaan paket Book of Chemistry untuk materi struktur atom. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Jadi di dalam manfaat penelitian ini saya bagi dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis, kemudian yang kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama manfaat teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi guna pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media, khususnya media pembelajaran berupa buku saku. Kemudian manfaat praktis. Di dalam manfaat praktis ini terdapat 3 poin, yaitu manfaat bagi peserta didik, manfaat bagi guru, manfaat bagi peneliti. Jadi buku saku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta didik yang ada, dijadikan sebagai salah sarana atau dijadikan sebagai sebuah referensi untuk belajar. Kemudian manfaat bagi guru dijadikan sebagai salah satu pegangan atau sebagai salah satu pegangan untuk dijadikan sebagai bahan ajar. Kemudian manfaat bagi peneliti yaitu untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan dalam merancang suatu proses pembelajaran yang efektif. Kemudian bab 2, kajian pustaka. Baik, di dalam bab 2 ini terdapat beberapa poin. Saya singkat aja. Yang pertama yaitu ada pengertian pengembangan. Kemudian yang kedua ada pocket book. Yang kedua software sigil. Kemudian yang keempat adalah fitur-fitur sigil. Yang kelima adalah kelebihan dan kelemahan sigil. Kemudian kita masuk pada bab 3 atau metode penelitian. Jadi di dalam metode penelitian, pada penelitian ini saya menggunakan metode penelitian R&D yang mana mencakup 10 struktur yang ada. Yang pertama, potensi dan masalah. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu pertama yaitu saya mengumpulkan masalah yang ada pada sekolah yang bersangkutan. Kemudian pengumpulan data. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini saya menggunakan angket yang ada. Kemudian saya mencoba untuk mendesain produk yang ada. Kemudian setelah itu, jikalau sudah selesai ketika saya sudah selesai mendesain produk yang ada, maka setelah itu validasi desain. Jadi untuk validasi desain ini akan dilakukan oleh tim ahli atau tim dosen yang ada. Kemudian setelah tim ahli atau tim dosen yang ada telah memvalidasi produk yang telah saya buat, maka apakah produk ini layak untuk digunakan atau tidak, maka kemudian saya revisi desain lagi. Jadi saya mencoba untuk merevisinya kembali untuk memperbaiki hal-hal yang harus diperbaiki yang telah dikoreksi oleh tim ahli tadi. Kemudian saya uji coba produk. Jadi uji coba produk yang awal ini saya uji coba ke siswa yang dalam jumlah siswanya itu masih tidak terlalu banyak. Kemudian setelah itu saya revisi kembali produk yang ada lagi. Kemudian setelah revisi produk yang ada, saya uji coba produk yang ada ini ke siswa yang lebih banyak lagi untuk mengetahui apakah produk ini sudah efektif atau sudah bisa digunakan atau belum. Kemudian saya revisi kembali produk ini untuk memperbaiki lebih jelas atau memperbaiki hal-hal yang lebih memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil ya. Kemudian yang terakhir itu saya produksi produk yang ada atau saya ajarkan kepada ada siswa-siswa yang ada bahwa produk ini sudah siap untuk digunakan atau bisa diterbitkan di jurnal atau bisa diterbitkan di mana saja. Kemudian yang terakhir saya mau tunjukkan
di sini ada salah satu proses pembuatan Pocketbook menggunakan aplikasi atau software Sigil yang ada. Di sini ada desainnya ini. Jadi ini adalah awal dari permulaan untuk mendesain Pocketbook yang ada. Jadi buku yang ada kemudian kita masukkan ke software ini, kemudian kita mencoba untuk mendesainnya. Jadi kelebihan Pocketbook ini adalah dia itu beda dari kelebihan software ini adalah dia itu memiliki banyak fitur yang begitu bagus, mulai dari teks bisa juga kita buat dalam bentuk video, animasi dan lain sebagainya. Dan yang ingin saya sampaikan, maaf tadi saya lupa sampaikan di awal, untuk produk awal saya itu buku pocket biasa aja ya. Kemudian saya mendesain untuk mengembangkannya dalam bentuk bisa digunakan di dalam HP gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.